Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang rhodophyceae atau yang biasa dikenal dengan alga merah dalam mata kuliah biologi tumbuhan akuatik kelas D. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari Naila Nurul Fatimah, yaitu saya sendiri, kemudian Maulidia Najla Azahra, Aulidia Najwa Zikriani, Faronisa Lulul Husna, dan Dia Septayendo, dan Hanana Mirfat. Apa itu Rhodophyceae? Rhodophyceae atau yang biasa dikenal dengan alga merah merupakan salah satu kelas dari divisi Rhodophyta. Kelompok ini terkenal karena memiliki keanekaragaman spesies yang sangat tinggi. Rhodophyceae juga termasuk dalam salah satu dari 3 garis keturunan utama di supergrup Archaeplastida bersama dengan alga hijau, alga Glaucophyta, dan tumbuhan darat. Secara morfologi, alga merah memiliki variasi bentuk morfologi yang sangat luas, mulai dari organisme uniseluler sederhana hingga talus multiseluler yang sangat kompleks. Bentuk uniseluler jarang dijumpai, dengan contoh utama adalah genus Porphyridium. Tipe berfilamen seperti Batrachospermum tersusun atas deretan sel memanjang dan sering ditemukan di perairan tawar. Pada bentuk yang lebih kompleks, talus dapat berupa parenkipipi atau silindris dengan cabang maupun tanpa cabang. Beberapa genus, misalnya Chondrus, Gracilaria, dan Calidium memperlihatkan diferensiasi jaringan yang jelas. Sebagian alga, terutama kelompok koralin, membentuk talus yang terkalsifikasi keras sehingga berperan penting dalam pembentukan terumbu karang dan sedimen laut. Perkenalkan, nama saya Maulidia Najla Azahra dan kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Rhodophyceae atau alga merah. Rhodophyceae termasuk dalam kingdom Plantae karena memiliki kloroplas dan mampu melakukan fotosintesis. Filumnya adalah Rhodophyta, yaitu kelompok alga berpigmen merah yang disebabkan oleh pigmen phycobiliprotein, terutama phycoerythrin. Sebagian besar hidup di laut tropis dan subtropis. Film Rhodophyta dibagi menjadi dua subfilum utama, yaitu Cyanidoptina berisi alga ekstremofil yang hidup di lingkungan panas dan asam. Lalu ada Rhodophytina mencangkup 6 kelas lainnya yang hidup di laut dan perairan dangkal. Dari subfilum tersebut, salah satu kelas utamanya adalah Rhodophyceae yang mencangkup alga merah bersel satu maupun multiseluler. Mereka tidak memiliki flagela dan dinding selnya mengandung selulosa, agar, dan keraginan. Secara keseluruhan, film Rhodophyta memiliki 7 kelas utama, yaitu Cyanidophyceae hidup di lingkungan panas dan asam, Porphyridophyceae uniseluler, contohnya Porphyridium. Rhodophyceae hidup di laut, contohnya adalah Rhodella. Stylonematophyceae yang menempel di batuan laut. Lalu ada Bangiophyceae mencangkup Bangia dan Porphyra atau bahan pembuat nori. Lalu ada Compsognathophyceae hidup di air tawar tropis. Lalu ada Floridophyceae yang paling kompleks adalah mencangkup Gracilaria, Gelidium, dan Corallina. Nah, selanjutnya itu adalah sel penyusun dari Rhodophyceae. Rhodophyceae merupakan kelompok alga yang memiliki nilai penting di bidang ekologi, pangan, kesehatan, dan industri. Sel penyusunnya memiliki struktur dan kandungan yang khas yang membuatnya berbeda dari kelompok alga lainnya. Secara umum, sel Rhodophyceae memiliki bentuk yang bervariasi, bisa uniseluler atau multiseluler. Sel alga merah dikelilingi oleh dinding sel tebal yang tersusun atas polisakarida galaktan, yaitu agar dan karaginan. Zat ini memberikan kekuatan dan elastisitas serta menjadi bahan utama yang banyak digunakan di industri makanan dan farmasi. Di dalam sel terdapat membran plasma yang meliputi sitoplasma. Sitoplasma mengandung kloroplas, tempat berlangsungnya fotosintesis. Kloroplas alga merah berwarna merah karena memiliki pigmen phycobilin, terutama phycoerythrin dan phycocyanin, selain klorofil A dan karotenoid. Pigmen inilah yang membuat alga merah bisa menyerap cahaya di laut dalam dan tetap melakukan fotosintesis secara efisien. Sel Rhodophyceae juga memiliki inti sel yang mengatur seluruh aktivitas metabolisme serta ribosom yang berfungsi dalam sintesis protein. Sedangkan makanan
disimpan dalam bentuk Floridean starch yang berbeda dari pati pada tumbuhan darat karena tidak disimpan di dalam kloroplas. Menariknya, Rhodophyceae tidak memiliki flagella, sentriol, maupun struktur gerak lainnya, sehingga seluruh tahap hidupnya bersifat tidak bergerak. Genomnya berukuran kecil sekitar 6.000 hingga 10.000 gen, hasil dari proses penyederhanaan evolusi. Selain itu, sel agamera juga mengandung protein, asam lemak tak jenuh ganda, vitamin, mineral, dan senyawa fenolik yang memiliki aktivitas antioksidan, anti kanker, anti-inflamasi, dan antivirus. Jadi, secara keseluruhan, sel Rhodophyceae terdiri atas dinding sel kuat berbahan agar dan keraginan, kloroplas dengan pigmen merah, serta cadangan makanan Floridean starch. Struktur dan komposisi ini membuat alga merah berperan penting tidak hanya di ekosistem laut tetapi juga di berbagai bidang industri dan kesehatan manusia. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ciri umum dan proses reproduksi. Nah, jadi Rhodophyceae ini memiliki pigmen dominan yang berupa klorofil A dan D, lalu phycoerythrin, phycocyanin, dan alophycocyanin. Nah, Rhodophyceae ini juga mengandung selulosa dan polisakarida yang memberikan sifat seperti agar atau kayak memberikan kekakuan pada alga gitu. Nah, selanjutnya yaitu habitat dari Rhodophyceae ini mereka mayoritas berada di laut tropis dan subtropis. Namun memang ada beberapa dari mereka yang hidup di air tawar. Selanjutnya yaitu Rhodophyceae ini berproduksi secara aseksual melalui oogami dan aseksual yaitu spora. Nah, sekarang kita membahas manfaat untuk lingkungan. Rhodophyceae menawarkan banyak manfaat lingkungan, mulai dari mendukung keanekaragaman hayati laut, menyediakan aplikasi industri dan medis yang berharga, serta pengelolaan dan konservasi habitat alga merah. Konservasi ini sangat penting untuk memastikan kesehatan ekosistem laut. Beberapa spesies Rhodophyceae juga ada yang berfungsi sebagai filter alami yang membantu menjaga kejernihan air dan menstabilkan kualitas lingkungan perairan. Oke teman-teman semua, saya Dendi dengan NIM 492581 terkait dengan contoh spesies Rhodo sendiri yakni alga merah. Ada 3 spesies yang saya garis besari. Yang pertama itu ada Gelidium spinosum. Jadi teman-teman untuk secara visual teman-teman bisa mengetahui bahwa spesies ini memiliki warna kecoklatan hingga kehitaman. Adapun percabangannya memiliki tipe Corymbos subfastigate. Maaf kalau misal salah pengucapan, yang mana ini merupakan tipe percabangan yang rapi dan menyerupai sikat seperti itu. Adapun teman-teman bisa mendapatkan spesies ini pada wilayah zona intertidal berbatu, terutama pada wilayah seperti Atlantik Meksiko. Nah, untuk lebih lanjut sendiri, ini tuh merupakan spesies penghasil agar-agar alami berkualitas tinggi. Jadi teman-teman bisa untuk dicek kembali keberadaannya dan kebenarannya pada gawe masing-masing seperti itu. Ada juga yang kedua, Carolina elongata, di mana dia memiliki talus silinder memanjang seperti tabung dan dengan percabangan yang sangat bervariasi, bisa rapat ataupun jarang-jarang tergantung pada kondisi lingkungan seperti itu. Nah, untuk habitat sendiri teman-teman bisa mendapatkannya di zona intertidal perairan Atlantik bagian timur laut. Itu terutama ya pada Atlantik bagian timur laut. Nah, spesies ini Carolina ini merupakan spesies yang umumnya menempel pada batu karang dan mudah untuk teman-teman kenali karena bentuknya yang halus seperti itu. Nah, ada juga yang ketiga, ada Gracilaria coricata. Ya, seperti itulah teman-teman bisa baca sendiri, di mana dia memiliki bentuk talus silinder dengan tabung unilateral akut, atau yang teman-teman bisa ketahui bahwa cabang tumbuh ke satu arah seperti itu. Nah, untuk habitat sendiri dia berada pada zona intertidal dan subtidal seperti itu. Contohnya ada di Pasifik Meksiko Selatan. Nah,
dan juga ada di Semenanjung Yucatan gitu. Nah, untuk keterangan tambahannya, teman-teman dapat ketahui bahwa genus ini, ya, spesies ini termasuk ke dalam genus Glaciralia yang merupakan sumber agar komersial penting yang dibudidayakan banyak di Asia termasuk di Indonesia sendiri, seperti itu. Untuk contoh spesies lainnya yang termasuk ke dalam bagian dari Rhodo sendiri, teman-teman bisa lihat pada slide di mana banyak sekali ternyata spesies yang termasuk ke dalam bagian dari alga merah itu sendiri. Dari mulai Poriphyra, Tenera, hingga sampai di Capabessus striatum, teman-teman. Nah, untuk diketahui juga, kalau tidak salah ya teman-teman, jadi Poriphyra dan juga Pyropia itu tuh merupakan spesies yang dapat digunakan untuk bahan membuat nori gitu. Terus juga untuk Gelidium juga kalau tidak salah itu bisa digunakan untuk membuat agar, teman-teman gitu. Nah, ya intinya teman-teman bisa baca lagi dan bisa cari tahu lagi lebih dari ini pada gawe masing-masing terkait dengan contoh spesies lain yang termasuk ke dalam bagian dari alga merah itu sendiri. Ada Gelidium corneum, ada Gelidium omansi, terus juga ada Capabessus alvarezi dan banyak lagi sebagainya seperti itu. Oke, adapun untuk aplikasi dan juga manfaat dari Rhodo sendiri, yakni alga merah dapat digunakan untuk berbagai sektor, seperti diantaranya untuk membuat pangan. Diantaranya ada agar-agar, biasanya berasal dari Gelidium maupun juga Gracilaria, karena kedua tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengental maupun pembentukan gel pada makanan. Selain itu juga ada karaginan, misal dari echelma yang berfungsi untuk penstabil, teman-teman, yang mana digunakan untuk pengental dalam produk seperti es krim, susu, maupun saus dan sebagainya, seperti itu. Adapun nori yang biasa teman-teman makan itu tuh berasal dari Poriphyra, karena ini juga digunakan untuk ya pembuat nori tadi seperti sushi dan sebagainya, biasanya digunakan pada makanan tersebut. Nah, adapun untuk farmasi sendiri, biasanya si Rhodo sendiri itu merupakan senyawa yang dapat digunakan untuk membuat kapsul obat, karena kan dia mempunyai gelatin ya. Makanya ini maaf kalau salah, makanya dapat digunakan untuk sebagai kapsul dalam obat seperti itu. Dan juga dia bersifat antibakteri, antiinflamasi, antivirus maupun antioksidan yang pastinya bermanfaat bagi kesehatan manusia. Adapun dalam bidang kosmetik, biasanya Rhodo sendiri itu dapat digunakan dalam pembuatan pelembab alami. Contoh dalam lotion, sabun, masker wajah maupun sampo. Intinya dia dapat memberi pelembab alami pada kosmetik seperti itu. Terus juga ada dalam bidang bioteknologi, di mana dari alga merah sendiri itu dapat digunakan sebagai media pertumbuhan mikroba, teman-teman, dan juga biasanya dipakai untuk kultur jaringan tumbuhan karena memang sifatnya stabil dan mudah untuk dipadatkan. Adapun untuk energi dan lingkungan, diantaranya dapat digunakan sebagai bahan bakar hayati atau biofuel sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan, teman-teman. Terus juga berperan sebagai penyerap logam berat dari polutan dari air, membantu yang namanya terkait dengan bioremediasi lingkungan, seperti itu. Nah, dan yang terakhir ini ada dari pertanian dan juga peternakan, di mana alga sendiri dapat digunakan untuk pupuk organik yang kaya dengan unsur hara maupun hormon pertumbuhan alami yang dapat bermanfaat bagi tumbuhan, teman-teman, seperti itu. Nah, juga digunakan sebagai pakan tambahan untuk para ternak dan budidaya ikan, karena memang si alga merah ini sendiri itu kaya akan protein dan juga mineral, seperti itu. Semoga cukup menjawab dan jelas terkait dengan penjelasannya. Oke, perkenalkan saya Hanan Amir Fat dengan NIM 255969199650. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Rhodophyceae atau alga merah merupakan salah satu kelas dalam divisi Rhodophyta yang memiliki ciri khas pigmen merah sehingga mampu berfotosintesis hingga pada kedalaman laut.
Struktur morfologinya bervariasi, mulai dari bentuk sederhana uniselular hingga multiselular kompleks. Bahkan ada yang mengalami klasifikasi dan berperan penting dalam pembentukan terumbu karang. Sel Rhodopisiae memiliki dinding yang tersusun oleh pektin, selulosa, dan polisakarida seperti agar. Dan cadangan makanan berupa aminofluorid. Reproduksi terjadi secara seksual melalui spora maupun seksual dengan oogami. Sebagian besar hidup di perairan laut tropis dan subtropis, walaupun beberapa ditemukan di air tawar. Alga merah memiliki manfaat besar, baik secara ekologis, seperti menjaga keseimbangan ekosistem laut, mendukung keanekaragaman hayati, dan maupun ekonomis, seperti pangan, farmasi, kosmetik, bioteknologi, hingga energi dan pertanian. Dengan demikian, Rhodopisiae memiliki nilai penting tidak hanya bagi ilmu pengetahuan tetapi juga bagi kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah katanya. Sekian, terima kasih.